Ada beberapa kasus yang korbannya ini merupakan mahasiswi. Ada yang pelakunya memang dari dosennya sendiri. Halo, kembali lagi dalam podcast Jambo Kreatif. Hari ini kita membahas terkait dengan topik 16 HA KTP. Hari ini kita kedatangan tamu yang super luar biasa, milenial kaum muda dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum, dengan Kak Husnol. Halo Kak Husnol, Hai Bang Wanda. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Oke, jadi Kak, kita hari ini membahas isu terkait dengan HKTP, yaitu Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi nih, kakak nih sebagai kaum muda, sudah berapa lama nih bergabung di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH nih? Oke, saya bergabung di LBH itu awal mulanya dari magang kampus. Oke, awalnya magang ke kampus selama 1 bulan. Setelah habis masa magangnya, saya merasa tertarik nih di LBH Banda Aceh. Jadi saya memutuskan untuk magang mandiri dan hingga saat ini saya masih di LBH Banda Aceh. Jadi lebih kurang 2 tahun saya sudah berada di LBH Banda Aceh. Luar biasa lama juga kak selama ini ya di LBH. Jadi selama kakak di LBH ini banyak nggak kasus-kasus yang memang terjadi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan nih? Mungkin bisa kakak ceritakan. Oke, jadi kan LBH itu memang pendampingan terhadap perempuan itu merupakan salah satu kasus prioritas di LBH. Nah, jadi pastinya kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan itu banyak kami dampingi di LBH Banda Aceh. Jadi selama kakak nih mendampingi korban-korban kekerasan terhadap perempuan nih, ada nggak kendala-kendala memang yang dihadapi di lapangan nih? Kalau membahas tentang kendala, pastinya itu sangat banyak mulai dari kaminya sendiri, lembaga bantuan hukumnya, karena personilnya terbatas, sedangkan ruang lingkup kerja kita ini se-Aceh. Memang namanya LBH Banda Aceh karena ibu kota Aceh, makanya kami mengambil nama LBH Banda Aceh. Tetapi kinerjanya ini se-Aceh, itu salah satunya itu kendalanya di kami sendiri. Kemudian kita lembaga bantuan hukum itu berhadapan dengan aparat penegak hukum. Nah, jadi di sini itu merupakan tantangan yang luar biasa bagi kami. Mulai dari di kepolisiannya, di kejaksaannya, bahkan sampai di pengadilannya sendiri, di hakim, itu juga merupakan tantangan bagi kami. Berarti banyak sekali lah tantangan yang memang dihadapi selama inilah kak ya dalam menghadapi tantangan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan nih. Apalagi hari ini kan banyak nih kasus-kasus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan nih. Mulai di dunia kampus sendiri bahkan yang banyak terjadi nih. Apa nggak mungkin terkait dengan isu-isu ini ada masuk nggak ke LBH nih? Oke, yang isu itu masuk ke LBH Banda Aceh. Nah, jadi ada beberapa kasus yang korbannya ini merupakan mahasiswi. Ada yang pelakunya itu sesama mahasiswa, ada yang pelakunya memang dari dosennya sendiri, dari tenaga pendidiknya sendiri. Berarti kakak nih sebagai kaum muda nih tentunya sudah inilah memahami lah terkait dengan kasus-kasus hal ini. Mungkin ada nggak solusi nih terkait dengan hal ini kakak nih sebagai dari LBH terkait dengan kasus mungkin kekerasan terhadap perempuan di dunia kampus ataupun di dunia luar lah. Oke, jadi kalau membahas tentang itu pastinya harapan kita itu bukan hanya di dunia kampus saja, tetapi memang di kehidupan kita bermasyarakat pastinya. Jadi sangat berharap bahwa generasi muda khususnya dan seluruh masyarakat itu kita mempunyai kepedulian. Itu harapan sangat luar biasa bahwa kita berharap bahwa semua orang itu memiliki kepedulian terhadap isu-isu perempuan ini. Karena kita memandang bahwa isu terhadap perempuan ini merupakan isu yang struktural, dia itu bukan individual. Sehingga memang kita berharap bahwa seluruh masyarakat, apalagi kaum muda itu untuk berpartisipasi, berkontribusi dan ikut serta dalam meng-up ini kasus-kasus isu terhadap kekerasan terhadap perempuan. Di sini kan kakak di akhir kata ini ada meng-up nih. Maksudnya up-nya di sini up yang gimana nih kak? Apalagi kan hari ini ada media sosial nih, yang dimana media sosial ini lebih cepat lah terkait dengan kasus-kasus kayak gini bisa kita selesaikan kayak gitu. Kakak nih sebagai kaum muda nih, apa perannya nih di dunia media sosial nih terkait dengan kita
membahas terkait dengan bantuan hukum terhadap korban-korban kekerasan terhadap perempuan gitu. Oke, jadi LBH Banda Aceh itu kerjanya itu bukan hanya mendampingi korban saja di kepolisian saja, di kejaksaan, tetapi juga kerja-kerja LBH ini juga menyangkut tentang kampanye. Kita juga menurut kita beberapa kasus yang perlu untuk kita naikkan ke media itu kita akan naikkan ke media. Contohnya nih Bang Wanda, yang baru-baru ini viral, yang kasus korban percobaan perkosaan melaporkan ke Polda Aceh, tetapi kasusnya ini ditolak oleh Polda. Laporannya ditolak. Alasannya itu karena kanun jinayah sendiri tidak mengatur yang namanya percobaan perkosaan. Alasannya karena alat buktinya tidak cukup. Nah, jadi kasus itu salah satu contoh kasus yang kami up ke media dan itu viral Bang sampai hari ini. Oh, sampai sekarang masih viral nih ya? Masih hangat-hangatnya. Tapi memang media sosial ini menjadi salah satu objek lah bagaimana kita mengkampanyekan lah terkait dengan kekerasan terhadap perempuan ini. Kalau sejauh ini kalau terkait dengan kekerasan terhadap perempuan ini terkait dengan perlindungan kepada korban sudah ada nih Kak? Ya pasti kita itu memang kita ini negara hukum, pastinya adanya aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan. Contohnya itu ada Undang-Undang TPKS, dan kita sendiri di Aceh ini ada kanun jinayah. Nah, kanun jinayah kita ini yang sekarang berlaku ini Bang Wanda itu masih kurang terhadap perlindungan hak-hak korban gitu. Nah, saat ini kita ini sedang berada pada tahap revisi. Nah, pada revisi kanun jinayah kita sekarang ini di situ lebih mengakomodir hak-hak korban. Di situ restitusi, ada yang namanya restitusi Bang Wanda. Restitusi itu adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku terhadap korban tindak pidana. Dalam hal ini kekerasan seksual. Restitusi yang diatur pada kanun jinayah yang berlaku sekarang ini itu tidak mengatur secara komprehensif. Nah, jadi pada revisi kanun jinayah sekarang ini itu mengatur ini lebih komprehensif Bang Wanda. Jadi insya Allah nanti akan segera disahkan dan itu hak-hak perempuan, hak-hak korban insya Allah akan terlindungi dengan baik. Karena memang untuk hari ini itu kan yang memang kita lihat otomatis yang memang yang melakukan mendapatkan hukuman gitu, mulai dari hukuman pidana gitu. Cuman sementara kan kepada korban ini kan kita kan nggak tahu nih gimana korban selanjutnya gitu. Apalagi kan banyak kasus-kasus, apalagi yang terbaru nih terkait dengan di Aceh Singkil nih ada kakak lihat nih, terkait dengan perempuan yang dimana yang melakukannya ayah kandung sendiri gitu. Otomatis kan menciptakan trauma yang sangat lama lah bagi seorang anak itu gitu. Nah, mungkin dari LBH sendiri ini ada nggak gitu terkait dengan pendampingan hal-hal kayak gitu? Ya pastinya biasanya yang kasus-kasus masuk ke LBH Banda Aceh itu kekerasan terhadap perempuan itu biasanya seperti pemerkosaan itu dilakukan oleh orang-orang terdekat. Itu ya, entah itu ayahnya, entah itu pamannya, entah itu tetangga. Nah, dalam hal ini pasti yang namanya katakanlah kayak seperti Bang Wanda bilang tadi bahwa pelakunya itu merupakan ayah. Nah, jadi di saat LBH telah mendampingi, di situ kita akan berusaha untuk mengevakuasi korban nih. Karena kalau misalkan si korban berada di lingkungan, berada di satu lingkungan dengan pelaku itu pasti kemungkinannya terjadi dia diintimidasi, diancam, dan bisa jadi kekerasan itu akan terulang kembali. Jadi biasanya itu LBH Banda Aceh akan mengevakuasi korbannya. Nah, pastinya dia butuh tempat yang aman kan Bang? Dia butuh tempat yang aman agar terhindar dari hal tersebut. Nah, ini juga merupakan kendala loh Bang bagi LBH Banda Aceh. Nah, jadi pernah beberapa kasus itu korbannya itu dari daerah-daerah, kan kita di Banda Aceh, sedangkan korbannya itu dari daerah-daerah. Nah, jadi di saat korban kita bawa ke Banda Aceh, dia itu membutuhkan tempat yang aman. Nah, dalam hal ini DP3A itu memiliki rumah aman. Rumah aman itu merupakan tempat singgah sementara agar korban bisa aman nih, dia bisa merasa aman. Nah, namun ini kendalanya ketika kita coba mengakses rumah aman ini, di situ
kita terkendalanya bahwa rumah aman yang ingin kita akses itu mereka tidak cepat tanggap, Bang. Tidak cepat tanggap dan waktunya itu sangat terbatas. Nah, bayangkan kalau misalkan kita itu pasti kita tidak bisa memastikan bahwa hal itu terjadi di jam kerja. Jadi itu tengah malam gitu. Jadi kami sudah mencoba untuk menelpon hotline-nya DP3A. Namun ketika ditelepon itu ada terkadang itu cuman berdering tapi tidak dijawab telepon kami. Ada yang terkadang dijawab tetapi tidak memberikan layanan maksimal. Misalnya nih Bang, di saat kita telepon, kita cerita nih kronologi singkatnya. Jadi intinya itu kita butuh nih tempat untuk si korban. Namun Bang, mereka tidak memberikan layanan maksimal. Mereka bilang, oh ya tunggu dulu ya, saya tanya dulu ke atasan saya. Atau tidak, oh ya bawa aja dulu anak itu jalan-jalan gitu. Bayangkan Bang, seharusnya seorang anak korban itu dia butuh tempat aman, tapi responnya seperti itu. Nah, di situ beberapa kasus itu pernah korbannya itu ya tinggalnya itu sementara di tempat salah satu staf LBH Banda Aceh. Nah, begitulah sulitnya kami untuk mengakses rumah aman untuk korban. Nah, karena sulitnya hal tersebut Bang Wanda, sekarang ini LBH Banda Aceh sedang membangun rumah aman. Saat ini sedang berlangsung. Dan kami membuka donasi untuk hal itu, Bang. Berarti untuk pembangunannya di mana rencananya? Ya, gini Bang. Itu rumah aman merupakan rumah supaya korbannya itu merasa aman. Jadi untuk alaman itu sebenarnya memang harus diprivasikan. Tetapi pastinya berada di Banda Aceh. Supaya korbannya ini akses terhadap misalkan ke Polda itu dekat. Seperti itu. Kemudian kan banyak juga kasus-kasus nih, apalagi terkait dengan kasus terhadap perempuan nih kan, kekerasan terhadap perempuan nih juga terjadi mungkin dari pihak terdekat, ada juga dari pihak terjauh atau terluar yang dimana mungkin terkait dengan pertemanan. Tentunya kan ada nih kasus-kasus anak di bawah umur gitu, yang bagaimana si pelaku nih masih di bawah umur nih. Ada nggak pernah kasus yang memang dihadapi oleh LBH sendiri nih, yang memang melaporkan ke LBH gitu terkait dengan kasusnya? Oke, ya ini saya menceritakan yang kasus ini sebenarnya banyak ya kalau misalkan korbannya anak. Tapi di sini saya ingin menceritakan yang pengalaman pertama saya mendampingi kasus di LBH Banda Aceh. Oh iya. Ya, itu sangat relevan karena saat itu korbannya itu merupakan anak santri, anak, dan dia itu pelakunya itu merupakan pondok pesantren, Bang Wanda. Berarti ini apa nih? Seumuran atau gimana nih? Korbannya ini anak, tapi pelakunya itu pimpinan dayah. Oh, berarti ada dalam itu juga, ada yang dayah Ya, pun ada gitu. Ya, yang kita pikir bahwa dayah itu merupakan tempat yang sangat aman. Namun faktanya itu bahwa pelakunya itu dilakukan oleh pimpinan dayah sendiri. Nah, di saat itu ini juga merupakan tadi pertanyaan Bang Wanda tentang tantangan ya. Ini tantangan bagi kami bahwa pelakunya itu dilindungi, Bang. Karena pimpinan dayah dia itu dilindungi oleh masyarakat sekitar, bahkan sampai geci pun dia melindungi si pelaku ini karena pimpinan dayah. Kata gecinya, kalau misalkan Tengku ini kita laporkan, nanti kita nggak punya lagi Tengku. Hilang teguhnya. Begitu kata keciknya. Nah, hingga ada seorang ibu rumah tangga yang bisa dikatakan pengetahuannya itu secara pendidikannya itu tidak tinggi, tetapi dia itu mempunyai keberanian untuk melaporkan kasus ini. Dia datang ke LBH melaporkan kasus ini, kemudian kita dampingi. Namun yang menjadi sangat mirisnya, yang harusnya korban tadi, yang harusnya orang yang melaporkan kasus ini, harusnya kan masyarakat berterima kasih nih. Ada orang yang peduli terhadap isu sosial, ada orang yang memberanikan diri untuk melaporkan hal ini. Tapi masyarakat di sekitar itu sebaliknya, mereka mendukung si pelaku dan mereka itu mengucilkan orang yang melaporkan ini.
hingga akhirnya si pelapor ini harus keluar dari desa tersebut, Bang. Yes. Berarti kan untuk ini dari segi tantangannya sudah semuanya, mungkin banyak sekali tantangan yang memang dihadapi dari LBH sendiri dalam menegakkan hukumnya gitu. Jadi kakak nih sebagai kaum muda nih, kebetulan hari ini kan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan nih. Bagaimana anak muda nih mampu berbicara nih terkait dengan kekerasan terhadap perempuan? Ada nggak harapan kakak nih untuk terkait dengan kasus-kasus kayak gini segera kita selesaikan dengan baik kayak gitu? Karena memang kayak kakak bilang tadi ini masih banyak kali kekurangan dalam penyelesaian kasus hukum, bahkan ada yang tidak diterima tadi kan. Iya. Nah, mungkin ada nggak bisa kakak ceritakan harapan kakak nih? Kalau harapan tentunya saya sebagai anak muda yang saat ini mendampingi korban, saya sangat berharap besar terhadap masyarakat, terutama generasi muda nih. Jadi harapan saya berharap bahwa ayo kita masyarakat, ayo kita generasi muda untuk peduli terhadap isu sosial. Ayo kita anak muda untuk berani mengambil langkah ke arah positif. Kita berani mengembangkan diri, memperluas wawasan kita, sehingga kita bisa menjadi agen perubahan bagi lingkungan sosial kita, sehingga para korban ini dapat mendapatkan keadilan. Jadi itu mungkin untuk anak muda, mungkin dari saya sendiri untuk anak muda juga. Jadi di sini anak muda memiliki peranan penting nih. Nah, jadi kita di sini sama-sama nih membangun terkait dengan menyelesaikan terkait dengan permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Dan kemudian terkait dengan kekerasan terhadap perempuan ini tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada LBH sendiri. Juga kita sebagai masyarakat, mungkin kepada pemerintah, elit-elit pemerintah pun juga harus menyelesaikan terkait dengan hal ini gitu. Mungkin itu untuk kita sore hari ini Kak, terkait dengan podcast kita terkait dengan kekerasan terhadap perempuan.